Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadarkah kamu, sadarkah kita bahwa Allah yang luar biasa itulah yang ada di dalam hidup kita. Hai teman-teman, welcome back di Ibadah Radiance. Apa kabar nih kalian? Gua berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ingat selalu untuk terapin protokol kesehatan waktu kalian keluar rumah. Dan kalau bisa kurang-kurangin dulu nih aktivitas di luar rumahnya. Semoga pandemi ini gak makin parah dan cepat balik ke normal lagi. Nah, hari ini gua mau nge-welcome teman-teman sixth grader kita yang baru aja transisi dari ibadah children ke ibadah pelajar nih. Welcome ya guys, we are so excited you are here. Jangan lupa scan QR code berikut ini supaya kalian juga bisa join di semua grup kita. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR code berikut ini atau transfer melalui nomor rekening yang ada di layar. Selamat memberi guys. Eits, sebelum masuk ke dalam ibadah, gue punya info penting nih buat kalian. Check this out. Saudara-saudari, mendukung upaya untuk menurunkan tingkat pandemi, maka selama 2 minggu ke depan, yaitu minggu terakhir bulan Februari dan minggu pertama bulan Maret, kita akan melaksanakan seluruh ibadah kita hanya secara online. Kita berharap bahwa puncak gelombang pandemi kali ini segera terlampaui, sehingga pada minggu kedua bulan Maret, kita kembali akan melakukan ibadah secara onsite, yaitu di gedung gereja kita, baik di Bandung Utara, Kopo, maupun Pasir Koja. Oleh karena itu, selama 2 minggu di depan, yaitu minggu terakhir bulan Februari dan minggu pertama bulan Maret, kita akan beribadah hanya secara online. Dan pada minggu kedua bulan Maret, kita kembali beribadah secara onsite maupun online seperti selama ini. Yuk siapin hati dan fokus kita untuk beribadah. Jauhin dulu hal yang akan mendistract kita ya guys. Enjoy the service. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan kekuatan.
Bapa yang baik, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Good, you're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan.
kekurangan kasih-Mu, yeah. Ku bersyukur tuh penyertaan-Mu, ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang Kau beri, nafas yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Oh, ku bersyukur, ku bersuka, sebab Kau Bapakku yang
teman-teman pelajar, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Selamat bergabung juga saya ucapin buat teman-teman kelas 6 SD, 6th grader yang mulai beribadah di ibadah pelajar. Nah, gimana nih kabar teman-teman kalian semua? Saya yakin pasti banyak kebaikan Tuhan yang bisa disyukuri dalam segala keadaan. Karena Tuhan selalu baik buat kita. Seperti yang dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman, saya mau ingetin teman-teman semua untuk selalu jaga prokes, protokol kesehatan dengan maksimal, yaitu pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan juga menjauhi kerumunan untuk kebaikan kita bersama. So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga hari ini kami boleh beribadah lagi. Kami bertemu lagi dengan setiap teman-teman kami secara online. Kami mau serahkan hidup kami, kesehatan kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu yang akan mengubahkan pola pikir kami, membuat kami semakin mengenal siapa kami dan siapa Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman di sini siapa yang suka ngemil coba? Ayo angkat tangan. Yang suka ngemil boleh ketik di kolom komen. Saya suka ngemil. Ya, saya juga suka ngemil ya teman-teman. Tapi apa nih cemilan favorit kamu? Yang kayaknya kamu sering banget craving, yang pengen banget makan ini, pengen makan itu. Nah, buat kamu yang seneng ngemil nih ya, kita coba uji nih seberapa banyak jenis cemilan yang kamu tahu dan iseng-iseng hitung aja skornya ya. Kita lihat video yang satu ini. Hai guys, kenalin nama gue Velin. Dan gue Temtem, Selamat datang di segmen TTM. tebak-tebakan merah. Oke, langsung aja nih kita ke produk pertama. Ini tuh dari packagingnya aja udah kelihatan orangnya tuh kayak kaget gitu ya waktu lagi makannya. Itu kepedesan, meledak, atau kenapa mulutnya? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Atau memang terlalu manis gitu? Atau mungkin terlalu pahit? Bukan. Yang asem-asem boy. Asem. Oh ada tulisannya juga, ada sour candy ya. Tapi kok nggak tahu brandnya apa? Aduh, apa ya? Kalau Sering itu banget kelihatannya nggak biasa kan permennya. Jadi permennya tuh super kayaknya nih. Ini kalau Sinja pasti ada nggak sih? Gue sering lihatnya kalau Sinja kayak ada itu. Biasanya packagingnya tuh banyak banget nih satu plastiknya. Ya Bener udah nggak sih? campur. Bener. Terus ini tuh kalau nggak salah manis banget nggak sih? Manis. Ini yang kayak rasa susu nggak sih? Gue cuma taunya ini tuh permen kelinci yang warna putih gitu. Gue nggak tahu nama bener brandnya tuh apa. Tapi gue tahu yang ini brandnya apa. Ini White Apa? Rabbit ya. Udah jelas gambarnya juga. Ada kelinci Iya bener putihnya. juga. Ini kayak sering banget nggak sih ada di masa kecil kita? Atau cuma gue doang nih? Semua ya, kayaknya semuanya pasti pernah makan ya. Iya, kok gue sih dulu sampai minta-minta merengek ke mami ya, pengen beli cici ini. Walaupun packagingnya terlihat agak besar, tapi isinya nggak terlalu besar gitu. Kurang lebih isinya 70% angin ya. Bener. Oke, ini kelihatannya udah jelas banget sih. Nama brandnya Cici Balls ya. Yes, bener banget. Oke, kayaknya cukup ya untuk segmen hari ini. Langsung aja kita balik ke Sermon by Kak Sheryl. Oke, siapa nih yang betul semua menebak cemilan-cemilan tadi ya? Terus siapa nih yang udah pernah nyoba semua jenis tadi, 10 jenis cemilan tadi yang pernah nyoba semuanya 10 jenis tadi. Nah, biasanya kita craving atau pengen cemilan yang beda-beda rasa dan juga beda-beda jenis di waktu yang beda-beda juga ya. Kalau kamu nyoba semuanya udah pernah kamu beli, pernah kamu coba, pasti beda-beda waktu. Jarang yang memang beli 10 jenis cemilan dan dimakan di waktu yang sama juga. Tiap jenis itu ada rasa-rasa tertentu yang ngasih kesenangan dan ngasih sesuatu yang bikin kita kayaknya kangen banget sama rasa ini. Ada yang senang rasa pedas, rasa asin, rasa manis, minuman yang segar dan lain-lain. Nah, kalau cemilan aja punya keunikan dan keistimewaan masing-masing, apalagi setiap kita nih guys. Kita semua punya keistimewaan masing-masing. Kalian semua punya keistimewaan yang beda-beda dan gak bisa dibandingin ya. Teman-teman, ada yang lebih spesial lagi. Kita istimewa bukan hanya karena sekedar berbeda. Bukan hanya, oh ya saya rambutnya keriting, kamu lurus. Oh ya saya tinggi 160, kamu 155. Bukan hanya seperti itu teman-teman. Tapi kita istimewa karena ada Yesus yang juga istimewa yang hidup di dalam kita. Nah, gimana nih maksudnya? Coba semua sama-sama berpikir sejenak.
siapa sih Yesus buat kamu? Kalau kamu dengar nama Yesus, buat kamu dia itu siapa? Siapakah Yesus bagi kita secara pribadi? Bukan kata orang, bukan oh ya kata di gereja sih begini, oh kata mama, kata papa begini. Bukan kata orang, tapi secara personal menurut kamu siapakah Yesus? Ada yang pernah bilang, oh Yesus itu buat saya sahabat kak. Oh buat saya dia itu bapak, dia itu penolong, juru selamat dan lain-lain. Nah Yesus yang hidup di dalam kita, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia adalah Allah. Yohanes mengatakan bahwa ia adalah awal dari segalanya dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Waduh, bolak-balik banget ya. Dia menjadikan segala sesuatu, tanpa dia nggak ada yang dijadikan. Dia adalah Tuhan. Dan Yohanes menjelaskan bahwa dia mengampuni dosa-dosa kita yang gak bisa diampuni oleh orang-orang lain. Yang hanya bisa diampuni oleh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku mengampuni dosamu, artinya dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa seseorang. Dan dia juga mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Di sini juga Yohanes ceritain bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, banyak miracles teman-teman. Dia bilang dia adalah juru selamat, dia adalah seseorang yang beda, yang dijanjikan oleh Allah. Janji Tuhan di perjanjian lama itu dipenuhi di perjanjian baru, yaitu lewat Tuhan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 6-10 dikatakan begini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Teman-teman, Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang paling awal. Dia menghabiskan waktu bersama Yesus, melihat apa yang Yesus kerjakan, dia ikut Yesus kemana-mana, dia dengar semua pengajaran-pengajaran Yesus. Dan dia menjadi salah seorang sahabat Yesus, dia salah satu murid yang paling dekat sama Yesus. Kalau Yesus pergi berdoa, biasa Yesus mengajak 3 orang, ya salah satunya adalah Yohanes. Dan di sini kalau kita lihat Injil Yohanes adalah satu buku, satu kitab dalam Alkitab yang ditulis oleh Yohanes. Dan di dalamnya dia mengatakan alasan utamanya menulis kitab Yohanes adalah agar setiap orang yang membacanya, termasuk kita ya, termasuk kamu juga, agar kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang dia katakan, seperti yang Tuhan katakan bahwa dia adalah Tuhan. Ada orang-orang lain yang melihat hal-hal yang Yesus lakukan dan mendengar hal-hal yang Yesus katakan. Karena waktu itu muridnya ada 12 ya. Dan itulah sebabnya kita memiliki ada 4 kitab yang mirip, yang serupa dalam Alkitab. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi hanya kitab Yohanes yang menangkap perspektif yang unik tentang Yesus. Mari kita lihat nih bagian yang paling awal dari tulisan-tulisan Yohanes. Ini adalah pengantarnya untuk keseluruhan cerita tentang Yesus. Apa yang Yohanes pengen agar kita ketahui tentang siapa Yesus, kita cari tahu ya sama-sama. Yohanes menceritakan dengan jelas siapa Yesus itu. Di Yohanes 1 ayat 14-18 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Yohanes memastikan agar kita semua yang membaca kitab Yohanes tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan cuma sekedar manusia normal biasa, dia bukan cuma sekedar guru yang baik, nabi, dia bukan cuma sekedar seseorang yang ngelakuin mujizat. Yesus adalah Tuhan. Dan Yohanes pengen memastikan bahwa kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan inilah yang hidup di dalam kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadarkah kita bahwa Allah yang luar biasa itulah yang ada di dalam hidup kita. Teman-teman, di 1 Korintus 8 ayat 5-6, di sini Paulus juga menekankan begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah huruf kecil ya, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Paulus menjelaskan dengan sangat jelas ya, very clear guys. Bahwa meskipun beberapa orang akan menyembah Allah palsu, hanya ada satu Tuhan yang berbeda dari mereka semua, yaitu Yesus. Kadang-kadang kita juga kejebak sama menyembah berhala atau Allah lain. Kayak gimana tuh Allah lain? Waktu kita mengutamakan hal tersebut, entah itu orang, entah itu kegiatan, entah itu benda, dibandingkan dengan Tuhan, itulah Allah palsu, itulah berhala yang tanpa kita sadari menguasai hati kita. Nah, Paulus menulis surat seperti ini untuk mengajar dan membantu pengikut awal Yesus memahami bahwa semua hal yang dia pikir Tuhan itu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah satu, yaitu Yesus, supaya identitas Yesus itu jelas. Zaman itu teman-teman, waktu Paulus menulis kitab Korintus, di Roma itu mereka percaya bahwa kalau yang namanya kaisar, mereka adalah dewa atau seorang anak Tuhan. Karena itu Paulus ingin memperjelas bahwa lihat nih sepertinya ada banyak ya yang disebut dewa, kayaknya ada banyak ya Tuhan, ada banyak ya disebut gods atau berhala-berhala. Tapi Yesus adalah satu-satunya Allah. Dan seperti itulah Yesus bagi kita. Jangan sampai ada idol lain, jangan sampai ada berhala lain di hati kita. Dialah satu-satunya pencipta. Saya dan kamu diciptakan dari sumber yang satu, sumber kehidupan, sumber kuasa, dan pemberi tujuan hidup. Jangan sampai kita menuhankan sesuatu yang bukan pencipta kita. Nah, waktu kita connect dengan sang sumber, pasti ada yang berubah nih teman-teman. Sama seperti waktu alat-alat listrik itu terkonek dengan chargernya, waktu ada listrik yang mengalir akan ada sesuatu yang terjadi. Apa aja nih yang terjadi, apa aja yang berubah dalam hidup kita waktu kita connect sama Tuhan? Yang pertama, hubungan kita sama Tuhan pasti berubah. Kita nggak lagi ngerasa kayak ngomong sama tembok kalau berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa ngobrol sama kita. Akhirnya berdoa nggak lagi membosankan. Nggak kayak ngomong sama angin. Nah, begitu juga cara kita memandang diri kita sendiri akan berubah. Karena waktu kita ngobrol sama Tuhan, kita jadi tahu, oh begini ya cara Tuhan memandang saya. Dan cara kita memandang orang lain juga berubah. Kita jadi sadar, oh gini ya cara Tuhan memandang orang lain. Kita nggak lagi melihat orang lain seperti cara kita manusia memandang mereka. Seperti apa nih cara Tuhan memandang diri kita? Kita baca sama-sama di Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1 mengatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu. Teman-teman, dimanapun kalian berada, Tuhan memanggil kamu dengan nama kamu. Kalau saat ini saya nggak tahu nama kalian siapa. Dari beribu-ribu yang menonton ibadah hari ini, saya nggak tahu nama kamu siapa. Tapi Tuhan tahu nama kamu satu persatu. Isn't it amazing? Nah, ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kok kayak ajaib banget ya? Lewat api gak kebakar, lewat air gak hanyut. Kok hebat banget, kayaknya kebal atau gimana nih? Teman-teman, di sini Tuhan menggambarkan bahwa kamu adalah anak kesayangan Tuhan. Dan namanya anak kesayangan, Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sini jelas dikatakan ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman, kalian semua di mata Tuhan, Tuhan melihat kamu secara personal. Tuhan melihat nama-nama kamu, Tuhan gak ngeliat oh ada jemaat banyak, enggak. Tapi Tuhan mengenal kamu satu persatu. Dan Tuhan bilang kamu ini berharga dan mulia. Amazingly berharga mulia, gak ada syaratnya. Kalau kamu bilang, tapi saya udah banyak dosa, kayaknya saya berkurang nih keberhargaannya atau kemuliaannya kayaknya berkurang. Tuhan katakan, Tuhan gak ada syarat. Sekali kamu berharga, sekali kamu mulia, tetap mulia. Sama seperti intan permata, mau dia ditaruh di atas kursi atau dia jatuh di jalanan. Bahkan kalaupun sebuah permata ini nyasar ke tong sampah, tetap dia berharga dan tidak berubah harganya. So, also begitu juga dengan diri kalian. Ayat yang ketujuh, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Teman-teman, sekali Tuhan menciptakan kita, Tuhan gak pernah lupa. Sekalipun orang-orang mungkin pernah lupa sama kamu, mungkin orang tua kamu kadang-kadang lupa, ketuker ya. Kadang-kadang manggil nama kamu ketuker sama nama si dede atau ketuker sama nama si kakak. Tapi Tuhan gak pernah ketuker manggil kamu. Karena Tuhan yang sudah menjadikan kamu di dalam rahim ibu. Nah, saat kamu sedang dalam perjalanan hidup untuk menemukan keunikan kamu, lagi dalam perjalanan hidup untuk menemukan tujuan saya apa ya? Keunikan saya apa ya? Teman-teman, kita bisa belajar dari Yohanes. Yohanes menemukan jati dirinya dalam Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari Yohanes? Yang pertama adalah you are you. Kamu adalah kamu. Sama-sama ketik di kolom komen. You are you. Saya istimewa. Ketik you are you. Saya istimewa. Kamu adalah kamu. Sama seperti Yohanes. Kamu gak perlu mencuri identitas orang lain. Agar spesial. Wah, coba kalau saya jadi anak presiden. Atau coba kalau saya jadi orang di luar negeri. Atau jadi siapa gitu. Pasti keren. Teman-teman, gak perlu. Tuhan bilang bahwa you are you. You are amazing. Kamu gak perlu mencuri identitas orang lain untuk cari makna atau tujuan hidup. Gak perlu ikut-ikutan orang lain. Kamu gak harus jadi seperti orang lain, gak harus jadi seperti kakak, seperti adik, seperti sepupu, seperti teman. Gak perlu. Dan kalau kamu menemukan, wah kok saya beda ya sama teman saya, kok saya beda ya sama saudara saya, kok kesukaan saya, kemampuan saya kok beda. Nah, jangan jadi gak pede ya teman-teman. Justru sebaliknya, bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang unik dan Tuhan mau pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, apapun itu. Tiap orang unik. Ada yang bagusnya di suaranya, di kemampuan tangannya, skillful, bisa bikin craft. Ada yang macam-macam, ada yang kamu adalah orang yang pendengar yang baik, seorang pembicara yang baik, beda-beda teman-teman. Jadi yang pertama, you are you. Kamu adalah kamu. Jangan jadi orang lain. Yang kedua, find God's purpose for you. Kalau kamu udah tahu nih, oke, saya begini, saya begitu. Oke, so find God's purpose for you. Cari tahu visi Tuhan, cari tahu tujuan hidup dari Tuhan untuk kamu. Sama kayak Yohanes, kamu gak akan pernah tahu setiap detail masa depan kamu. Yohanes pun gak tahu, wah begitu dia ketemu Yesus, Tuhan kan bilang, ayo Yohanes ikut saya. Terus gimana? Yohanes gak tahu, dia cuma ikutin Tuhan Yesus. Just follow Jesus day by day. Ikutin Yesus hari demi hari. That's why baca firman Tuhan tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari, saat teduh tiap hari.
Teman-teman, stop untuk nunggu Tuhan ngasih tahu secara detail apa yang harus dilakukan tiap 5 menit. Oke, Tuhan sekarang saya harus ngapain? Nanti setengah jam lagi saya harus ngapain? Stop untuk nanya Tuhan tiap 5 menit. Karena Tuhan ngasih kita otak untuk berpikir. Sebaliknya nih teman-teman, pakai kemampuan kita untuk berpikir untuk mencari gambaran besar dari rencana Tuhan bagi kita. Tuhan sebenarnya pengen kamu ngapain sih? Kalau kamu adalah seorang pelajar, tentu Tuhan ingin memakai kamu untuk membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan sekolah kamu. Kalau kamu ada di dalam satu keluarga, Tuhan memakai kamu untuk membawa damai Tuhan dalam keluarga kamu. Kalau kamu punya satu geng pertemanan nih di SMP, di SMA, pasti Tuhan punya tujuan kenapa Tuhan naruh kamu di tengah-tengah pertemanan itu. So, jangan mikir, wah kenapa ya saya di sini, kenapa ya saya di situ. Dimanapun kamu berada, di sekolah manapun, di keluarga manapun, Tuhan mau pakai kamu di situ. Nah, kira-kira bagaimana Tuhan pengen kamu menjalani hidup? Kira-kira apa sih yang kamu peduliin? Kira-kira apa sih yang kamu sukai? Nah, jalani one by one, satu persatu, dan akhirnya kamu akan temukan kalau semuanya akan membawa kamu ke dalam visi Tuhan. Waktu kamu baca firman Tuhan, mungkin kamu gak akan dibilangin detail sama Tuhan bahwa oke, nanti kamu kalau kamu SMP, Tuhan bilang kamu akan ke SMA ini. Enggak, Tuhan gak akan bilang kamu akan IPA atau IPS, enggak. Tapi Tuhan akan bawa kamu melihat di mana skill kamu, bagusnya di mana. Tuhan gak akan bilang kamu bakal temenan sama siapa, nanti bakal nikah sama siapa, enggak. Tapi Tuhan akan ngarahin kamu, akan membuat kamu menyadari bahwa kamu diciptakan segambar dengan Tuhan. Begitu segambar dengan Tuhan, sempurna dong, istimewa dong. Pasti waktu kamu diciptakan segambar dengan Tuhan, ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan akan lakukan lewat hidup kamu. Ada tujuan ilahi yang Tuhan kasih buat kamu. Ada divine purpose, tujuan yang melebihi dari hanya sekedar hidup, numpang lewat, dan setelah itu selesai. Kamu dikasihi dengan sangat oleh Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kamu dapat kamu temukan lewat kehidupan sehari-hari. Bukan lewat butuh bertapa dulu seminggu, gak perlu teman-teman. Gimana caranya buat menemukan tujuan hidup dalam hidup kita? Yang pertama kamu bisa cek lewat karakter kamu. Ada hal-hal yang kamu kuat, misalnya kamu menemukan bahwa kamu itu orangnya sabar ya. Kamu sangat gampang buat dengerin orang, kamu really patient with people, atau kamu adalah seorang pemimpin. Tanpa kamu sadari kayaknya kamu memimpin di sana, memimpin di sini. Kenapa ya saya kepilih jadi pemimpin? Kamu jadi seorang leader yang natural, yang memang orang milih kamu jadi pemimpin. Atau kamu memang senang buat ngasih nasihat, ada hal-hal yang kamu kasih tahu buat teman-teman kamu, ada advice, dan orang-orang menemukan bahwa dia mah kalau ngasih advice bagus. Dia kalau ngasih advice tepat, cocok. Teman-teman, itu adalah karakter kamu yang menunjukkan bahwa kamu bagus di situ. Yang kedua, ada skill. Misalnya, kamu punya talenta atau kemampuan, misalnya kamu suka menulis, kamu bagus kalau menulis cerita, bagus kalau bikin puisi, atau kamu tertarik sama hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Ada orang yang senang banget sama sains, ada orang yang kayaknya anti banget sama sains. Aduh, gak kebayang deh, ada yang suka menghitung matematika atau bikin jurnal akuntansi. Ada juga yang kalau lihat jurnal akuntansi kayaknya kelewat mulu angkanya teman-teman ya. Bisa juga, kamu bagus banget kalau bikin YouTube channel nih. Bagus banget kalau kamu bikin TikTok, bikin Reels, bikin foto. Ada hal-hal skill-skill yang memang Tuhan kasih secara khusus buat kamu. Dan tiap orang berbeda. Yang ketiga, kalau tadi adalah karakter, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah pengalaman. Kamu pasti punya pengalaman dari kamu kecil, sampai kamu saat ini SMP atau SMA atau mau lulus, ada pengalaman-pengalaman unik yang kamu alami di sekolah mungkin, di rumah mungkin, sama keluarga atau sama teman-teman. Ada pengalaman-pengalaman yang membentuk kamu seperti akhirnya kamu jadi seperti kamu yang sekarang ini. Orang yang punya keluarga yang anggotanya banyak misalnya, kamu akhirnya jadi terbiasa untuk serve, untuk melayani orang banyak. Mungkin ada pengalaman yang sulit yang kamu alami bersama keluarga dan akhirnya kamu berhasil melewatinya bersama dengan keluarga. Itu menjadi satu pengalaman yang membuat kamu
mampu untuk melewati kesulitan demi kesulitan. Teman-teman, mungkin kamu dapat kesempatan yang hanya kamu dapetin dan orang lain gak dapetin. Pengalaman itu akhirnya akan membentuk siapa diri kamu. Dan ada beberapa hal yang memang kamu lahir dengan itu, memang lahir udah suaranya bagus, lahir memang bisa memimpin. Tapi ada juga hal-hal yang kamu pelajari waktu ke waktu. Ada hal-hal yang memang kamu lihat, kamu tangkap, kamu belajar, kamu praktekkan. Teman-teman, semuanya sangat penting. Semuanya adalah bagian-bagian yang membentuk kamu menjadi diri kamu sekarang dan juga membentuk kamu menjadi kamu yang berbeda dengan yang lainnya. Tuhan gak akan membawa kamu kepada tujuan hidup yang kamu sendiri gak mampu jalani. Contohnya, kalau saya gak sanggup banget kalau lihat oh ada orang terluka, darahnya mengalir, wah saya bisa pusing banget. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak akan menempatkan saya menjadi seorang dokter, apalagi ngoperasi orang. Bisa-bisa saya pingsan sebelum selesai mengoperasinya. Teman-teman, kamu temukanlah apa yang memang cocok buat kamu dan juga temukan apa yang bukan untuk kamu. Jangan sampai kamu menjalani yang bukan untuk kamu. Memaksakan diri menjalani yang bukan diri kamu. Remember, you are you. Find God's purpose for you. Kalau masih bingung juga, kamu bisa ngobrol sama teman yang bisa kamu percaya dan juga bisa ngobrol sama teman-teman yang lebih dewasa dari kamu. Teman-teman, kalau hari ini ada teman-teman yang dari kelas 6 SD nih join sama kita. Jangan ragu buat ngobrol sama kakak-kakak kamu yang udah SMP, yang udah naik kelas 8, naik kelas 9. Buat teman-teman yang SMA juga jangan ragu buat ngasih advice buat adik-adik SMP. Dan kamu pun bisa nanya sama kakak-kakak mahasiswa tentang kehidupan perkuliahan. Kita ini ada generasi demi generasi untuk saling membantu. Dan kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk generasi setelah kita. We always share with the generations. Nggak cuman buat yang penting gue survive. Nggak teman-teman. Tapi kita akan bantu the next generation to survive as well. Untuk bisa melewati masa SMP mereka, masa SMA mereka jauh lebih baik daripada waktu kita melewatinya. Teman-teman, mungkin mereka bisa melihat apa yang kamu kelewat. Mungkin mereka melihat, kakak tuh bagus di sini. Atau saya lihat kamu tuh bagus di sini. Dan kita gak sadar teman-teman. Ada sesuatu yang kita gak bisa sadari yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin kita miss. Tapi orang lain bisa bantu kita untuk melihat kekuatan-kekuatan kita. Dan waktu kita lihat teman-teman kita, mungkin dia adalah kakak kelas kita, mentor kita, atau justru menti kita, adik-adik kita. Mereka mulai merasa rendah diri, mereka ngerasa gak mampu. Teman-teman, speak truth, belajar speak truth waktu mereka mulai padam semangatnya. Katakan bahwa, hey, kamu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kamu ini dikasihi, you are lovable, kamu amazing. Tuhan itu menciptakan kamu untuk sesuatu tujuan. You are lovable, you are beautiful, kamu itu penting. Dan semua hal itu akan membentuk siapa diri kamu. Beberapa adalah hal-hal yang bisa kita miliki sejak lahir, lainnya berkembang dari waktu ke waktu. Tapi semuanya adalah bagian penting dari siapa yang menjadi diri kita dan yang bukan kita. Teman-teman, kita semua sedang dalam perjalanan kehidupan dan kita sedang berusaha untuk mencari tahu siapa diri kita dan juga siapa Tuhan. Dan bagaimana Tuhan melihat saya, bagaimana saya dalam Tuhan. Kita didesain oleh Tuhan untuk punya bagian masing-masing yang unik dan gak bisa dibandingin dengan yang lain. Tuhan menciptakan kita ini istimewa. Saya mau ajak kalian saat ini untuk sama-sama menerima siapa dirimu dalam Tuhan. Karena waktu kamu melihat dirimu dalam Tuhan, maka kamu pun akan berbeda melihat masa depanmu. Kamu akan berbeda menanggapi kata-kata orang buat kamu. Kamu akan berubah dalam menanggapi situasi yang terjadi di sekitar kamu. Saya mau ajak kalian untuk melihat bahwa Yesus mengasihi kamu sebagaimana apa adanya diri kamu. Saya mau ajak kalian menerima Tuhan Yesus kalau kamu belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya lewat Yesus lah kamu akan memiliki hidup yang baru. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami meminta Engkau untuk masuk dalam hati kami, untuk menjadi Tuhan, jadi Raja. Biar Tuhan bukan cuma sekedar
Tuhan yang kami dengar di setiap kali ibadah. Tapi sungguh-sungguh Engkau hidup dalam hidup kami sehari-hari, setiap harinya Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Ampuni dosaku Tuhan, dan mulai hari ini kami ingin berjalan dalam terang Allah. Hari ini Tuhan kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bantu kami menemukan purpose, bantu kami melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat kami. Saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil untuk menemukan siapa dirimu dalam Tuhan. Dan membuat engkau melihat bagaimana Tuhan melihat diri kamu. Dan akan ada hal-hal besar yang Tuhan bawa, hal-hal besar yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kamu hari demi hari. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau kalian mau join dalam semua grup, dan saya ajak kalian yuk join dalam semua grup pelajar agar kamu juga punya komunitas dan bisa menemukan siapa diri kamu dalam Tuhan dan bagaimana cara Tuhan melihat kamu. Kamu bisa join lewat QR Code di bawah ini. Dan juga kalau kamu ada permohonan doa, kamu bisa share di lewat QR Code ini. Akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend and God bless you.